Setiap tahun TNI terus memperbarui alat utama sistem senjata. Pada 2019, beberapa alutsista modern akan dimiliki TNI. Pembaruan sektor senjata dan alat tempur memang harus digenjot agar Indonesia tidak kalah dengan negara tetangga. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia tampaknya sudah mulai serius dengan pembaharuan alutsistanya. Jika pemerintah tetap bertahan dan menggunakan alutsista lama, maka kedaulatan Indonesia bisa sedikit goyah. Dampak dari pembelian alutsista terbaru nantinya juga akan menambah kekuatan Indonesia menjadi semakin besar dan tak lagi diremehkan oleh negara lain. Berikut ini, kami telah merangkum 10 alutsista terbaru, yang akan segera dimiliki oleh Indonesia. Tapi, sebelum lanjut, kami ingatkan untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Pada tahun 2019, dua Sukhoi Su-35 akan tiba di Indonesia dan akan menjadi pesawat tempur canggih milik TNI. Sebelumnya, Sukhoi jenis Su-27 dan Su-30 telah ada memperkuat keamanan udara di Indonesia. Sukhoi Su-35 adalah salah satu pesawat tempur Rusia yang tak bisa dianggap sebelah mata oleh para pesaingnya di barat. Pesawat generasi 4++ ini adalah jet tempur multiperan dengan waktu jelajah tinggi. Pertimbangan TNI Angkatan Udara memilihnya karena pesawat ini mudah dioperasikan dan mampu bermanuver ekstrim tanpa takut pesawat akan hilang kendali. Pesawat ini dilengkapi persenjataan air-to-air misil, air-to-ground misil, bom, ground support equipment, simulator, dan spare part termasuk mesin cadangan. Selain itu, Sukhoi Su-35 juga diprediksi mampu mengalahkan F-15 Eagle dan F-16 Falcon yang diproduksi oleh Amerika. Sukhoi Su-35 mampu menghilang dari radar musuh lantaran memiliki kecepatan hingga 2 kali kecepatan suara. Pesawat CN-235-220 Maritime Patrol Aircraft (MPA) akan menambah kekuatan alutsista pada tahun 2019. Pesawat CN-235-220 adalah pesawat asli buat anak bangsa PT Dirgantara Indonesia yang mendunia. Pesawat ini mampu melesat hingga 237 knots dengan jarak tempuh maksimum 2098 nm dengan bahan bakar penuh. Keunggulan lainnya punya ram door atau pintu belakang yang lebar. Dengan ini pesawat bisa untuk serbaguna, seperti pasukan, truk, atau bisa untuk terjun payung, dropping, dan bisa angkut kargo untuk kendaraan ringan. Helikopter AS-565MB Panther Anti Kapal Selam (AKS) juga menambah kekuatan untuk TNI Angkatan Laut. Helikopter ini memiliki banyak keunggulan, yakni helikopter AS-565 sangat ringan karena mempunyai bobot maksimum saat take-off hanya 4,3 ton. Bodi helikopter merupakan kombinasi glass fibre yang diperkuat Nomex untuk menambah daya tahan dan sekaligus mengurangi berat helikopter. Helikopter ini juga disokong dua mesin turboshaft Turbomeca Ariel 2C. Masing-masing mesin punya kekuatan 635 kW. Dengan mesin ini, Panther memiliki performa yang dapat diandalkan dalam kondisi apapun, termasuk panas dan di ketinggian. Sebagai penghancur kapal selam, helikopter ini dilengkapi dengan dua torpedo. Jenis torpedo yang dapat dibawa adalah Mk-46 dari Amerika Serikat dapat menjadi bagian dari ASROC dan ranjau Captor yang menggunakan sensor khusus yang akan melepaskan torpedo ketika mendeteksi musuh. Dan torpedo jenis A-244. Helikopter ini juga memiliki stabilitas yang baik untuk mendarat di atas kapal perang. TNI Angkatan Laut mulai berbenah dan mendatangkan 37 tank jenis baru buatan dari Rusia. Tank dengan nama BMP-3F ini adalah jenis amfibi yang mampu bergerak di darat dan air secara bergantian.
Tank jenis ini memiliki teknologi yang sangat canggih. Bahkan saking canggihnya membuat dunia segan dan berpikir dua kali jika akan menghadapinya. Secara garis besar, tank ini memiliki peralatan digital yang sangat akurat. Sementara itu, terdapat lubang penembakan yang mampu digunakan dengan SS-1 produksi Pindad. Tank ini mampu berada di dalam air hingga 7 jam sebagai penunjang kemampuan amfibi. Untuk masalah persenjataan BMP-3F dilengkapi meriam balistik dengan kaliber 100 mm. Untuk kebutuhan pesawat intai tanpa awak atau drone, TNI Angkatan Udara menjatuhkan pilihannya pada Wing Long I buatan China. Indonesia membeli 4 UAV yang merupakan besutan perusahaan kedirgantaraan dan pertahanan milik negara Aviation Industry Corporation of China atau AVIC. Kontraksnya pembeliannya sendiri telah ditandatangani pada tahun 2017 dan akan dioperasikan oleh Skadron Udara 51 TNI AU. Dengan panjang 8,7 meter, tinggi 2,8 meter, dan memiliki lebar sayap 14 meter, Wing Long I memiliki jangkauan maksimum sekitar 200 km dan daya tahan terbang sekitar 20 jam. Kontur medan di Indonesia yang didominasi oleh pegunungan dan perbukitan, membuat TNI AU harus memilih pesawat tempur dengan kemampuan anti-gerilya. Alutsista buatan Embraer asal Brasil ini memiliki kemampuan yang mumpuni seperti counterinsurgensi atau pesawat anti-perang gerilya. Sebanyak 16 pesawat jenis Embraer EMB-314 Super Tucano, telah dipesan sejak beberapa tahun lalu. Pesawat Super Tucano jenis terbaru ini ditempatkan di Skuadron Udara 21 Bandara Abdul Rahman Saleh Malang. Di mana hal tersebut sangat cocok digunakan untuk mendukung misi-misi pengintaian, close air support, dan penumpasan pemberontak. Untuk persenjataan, EMB-314 Super Tucano dilengkapi 2 buah SMB kaliber 12,7 mm, bom berjenis Mk-81, sekelas Maverick, juga bisa diangkut oleh pesawat satu ini. Jerman dikenal sebagai negara dengan teknologi militer yang sangat tinggi. Bahkan pasca kalah di Perang Dunia Kedua, negeri ini terus berbenah hingga akhirnya menjadi juragan tank paling disegani di dunia. Salah satu tank paling bagus, canggih, dan diminati oleh banyak sekali negara di dunia termasuk Indonesia adalah Leopard 2. Tank ini sebenarnya sudah diproduksi sejak tahun 1979. Namun selalu memiliki pembaruan komponen dalam kurun waktu tertentu. Saat ini Indonesia sudah memesan sekitar 100 buah dan akan dijalankan oleh TNI Angkatan Darat. Penambahan jenis tank tempur ini akan membuat Indonesia semakin kuat di darat dan susah ditembus oleh musuh yang berniat untuk masuk dan menyerang. Selain untuk mendukung kebutuhan tempur, TNI AU juga memesan helikopter yang difokuskan untuk keperluan tugas pencarian dan pertolongan dalam kondisi tempur. Alutsista tersebut berjenis H225M yang masuk dalam varian keluarga helikopter multiperan Super Puma. Saat ini, TNI AU telah memiliki 6 H225M yang difungsikan untuk penugasan SAR tempur. Memiliki bobot seberat 11 ton, H225M yang bermesin ganda ini bakal diserahkan kepada TNI AU usai melalui proses perakitan, penambahan kelengkapan, dan penyesuaian akhir oleh PT DI. Tak hanya Indonesia, sejumlah negara seperti Perancis, Brazil, Meksiko, Malaysia, dan Thailand juga merupakan pengguna setia H225M. Superioritas di ruang udara memang sangat dibutuhkan oleh negara kepulauan seperti Indonesia. Bahkan demi efektivitas pertahanan udara di wilayah tanah air, TNI AU bakal memiliki jet tempur canggih F-16 Viper buatan Amerika Serikat.
Alutsista tersebut akan didatangkan bertahap sebagai rencana strategis tahun 2020 sampai tahun 2024 mendatang. Sebagai jet tempur generasi terbaru, F-16 Viper Block 70/72 telah dilengkapi dengan sejumlah teknologi mutakhir, terutama untuk memenuhi kebutuhan perang udara modern di masa depan. Tak sendiri, pesawat ini nantinya bakal diduetkan dengan Sukhoi Su-35 buatan Rusia yang masih berada di dalam tahap pembicaraan. Pertimbangan TNI Angkatan Udara memilihnya karena pesawat ini mudah dioperasikan dan mampu bermanuver ekstrim tanpa takut pesawat akan hilang kendali. Pesawat ini dilengkapi persenjataan air-to-air missile, air-to-ground missile, bom, ground support equipment, simulator, dan spare part termasuk mesin cadangan.